Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Creative Writing akan menyampaikan materi kami tentang review novel Gadis Kretek. Perkenalkan, nama saya Alikala Fatihah, nomor BP 1910863032. Yang pertama, saya akan menyampaikan biografi penulis. Penulis dari novel ini bernama Ratih Kumala. Lahir tanggal 4 Juni 1980 di Jakarta. Lulusan sastra Inggris Universitas 11 Maret Surakarta. Sekarang ia tinggal di Jakarta bersama suaminya yang juga penulis bernama Eka Kurniawan. Karya-karya fiksinya yang pernah diterbitkan yaitu penulis novel pertamanya yang berjudul Tabula Rasa tahun 2004 yang meraih juara 3 di lomba menulis novel Dewan Kesenian Jakarta. Novel keduanya berjudul Genesis tahun 2005 yang masih dibaca oleh teman-teman dekatnya saja. Kumpulan cerita pendeknya yaitu ada Lautan Senja tahun 2006. Selanjutnya ada buku keempat berjudul Kronik Betawi tahun 2009. Dan Gadis Kretek sendiri merupakan karyanya yang kelima tahun 2012 dengan ide dasar yang diambil dari akar keluarga mamanya. Novel Gadis Kretek masuk dalam top 5 kategori prosa Khatulistiwa Literary Award tahun 2012 dan telah diterjemahkan ke bahasa Inggris Cigarette Girl tahun 2015, bahasa Jerman Das Cigarette Ten Mädchen atau Kulturbooks Publishing tahun 2015 dan tengah diterjemahkan ke bahasa Arab untuk diterbitkan di Mesir. Karya selanjutnya yaitu ada Bastian dan Jamur Ajaib tahun 2015 dan novel Wesel Post tahun 2018. Beberapa cerpennya dimuat di koran dan antologi bersama Messing Sex and Love dan Metamorfosa Cicak di Atas Peta. Pernah masuk jadi semifinalis puisi berbahasa Inggris di International Open Poetry Contest 2001. Kadang-kadang tulisannya dimuat di media massa, kadang-kadang ditolak atau sama sekali tidak terdengar kabarnya gimana. Selain sebagai penulis novel dan cerita pendek, ia juga merupakan penulis skenario. Ia pernah bergabung dalam tim penulis program Jalan Sesama yang merupakan adaptasi dari program Sesame Street untuk televisi Indonesia, serta bekerja sebagai editor naskah drama di sebuah televisi swasta. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz, nomor BP 1910861008. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menceritakan sinopsis dari novel tentang Gadis Kretek. Jadi Gadis Kretek ini menceritakan tentang Soraja, pemilik kretek jagat raja, mana kretek terbesar di Indonesia yang lahir di Kudus yang sedang sekarat. Satu hari, dalam keadaan yang sekarat, Pak Raja melindur dan menyebut satu nama, yaitu Jengyah. Di mana Jengyah ini bukan dari istri Pak Raja, yang lantas membuat istrinya Pak Raja ini cemburu dan begitu kesal. Melihat kejadian itu, Lebas, putra bungsu dari Soraja, kemudian membuat rencana untuk mencari tahu soal Jengyah. Ketika sedang berbincang dengan Pak Raja dan bertanya tentang Jengyah, Lebas pun mendapat sebuah petunjuk awal di kota di mana Pak Raja terakhir kali bertemu dengan Jengyah. Perjalanan Lebas dalam mencari tahu tentang Jengyah demi memenuhi permintaan Pak Raja pun dimulai. Tegar, putra sulung dari Pak Raja ini sekaligus yang mengurus pabrik dan diharapkan menjadi penerus pabrik rokok pemilik keluarga yang amat tahu kelakuan Lebas pun menyusulnya ke Cirebon. Kemudian bersama-sama ke kota Kudus. Sayangnya mereka tidak menemukan Jengyah di sana dan hanya mendapatkan sedikit informasi mengenai Jengyah dan lokasi pabrik kretek miliknya. Sehari sebelum Tegar dan Lebas pergi ke kota M, Karim, putra kedua Soraja yang sering jadi penengah kalau Tegar dan Lebas cekcok, tiba di Kudus. Esoknya,
tanpa berlama-lama mereka langsung melakukan perjalanan ke kota M untuk mencari Jeng Ya. Perjalanan yang termasuk singkat itu tanpa diduga mengungkap rahasia saus yang jadi salah satu bahan untuk membuat kretek jagat raja selain tembakau dan cengkeh. Hubungan percintaan Pak Raja dengan Jeng Ya, kisah masa lalu sejagat, Mbak Kangkung Tegar, Karim, dan Lebas, sekaligus pemilik kretek proklamasi dan kretek jagat. Sampai sejarah berdirinya usaha kretek jagat raja. Dari cerita ini kita pun dibawa ke masa lalu lewat flashback yang dituturkan secara bergantian dengan cerita di masa kini. Perjalanan ini dimulai dari tokoh lain di masa lalu, Idris Muara, seorang pekerja di perusahaan kretek yang terus bersaing dengan mantan rekan kerjanya yaitu Sojagat. Mereka bersaing dalam banyak hal, mulai dari persaingan cinta hingga bisnis. Cukup seru mengikuti perjalanan mereka sejak zaman kolonial, penjajahan Jepang, revolusi hingga di era modern. Tokoh Soraja yang pada awal cerita dikisahkan sudah pada usia tua, lalu baru muncul kembali ketika penulis mengisahkan bahwa Idris ini memiliki seorang putri, salah satunya yang bernama Daisah, yaitu atau bisa disebut yang tadi Jeng Ya. Mungkin dari saya tokoh inilah yang saya rasa karakternya ini paling menarik dalam novel ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari novel Gadis Kretek. Kelebihan dalam novel ini menceritakan bagaimana sejarah rokok, lalu persaingan rokok di kota-kota kecil seperti di kota Magelang, Kudus, dan kota-kota lainnya. Nah, selain itu, penulis juga sangat ciamik sekali dalam menyembunyikan tokoh Jeng Ya. Kita tidak tahu siapa Jeng Ya di awal cerita. Nah, lalu penulis juga mampu untuk membuat para pembaca semakin penasaran dan terus seperti menyihir pembaca untuk segera menyelesaikan bacaan novel ini. Novel ini juga mampu menjadikan rokok kretek yang lekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi novel yang luar biasa dengan paduan kisah cinta, keluarga, dan juga bisnis. Dan tentunya dalam balutan sejarah juga budaya. Dan juga poin pentingnya, novel ini itu mengajarkan kita mengenai ilmu-ilmu untuk merintis sebuah bisnis. Dan novel ini menekankan pada poin kejujuran dalam merintis usaha baru. Novel Gadis Kretek ini adalah novel etnik yang berbau budaya Jawa. Dan pastinya karena berbau budaya Jawa akan banyak sekali kita jumpai istilah-istilah dalam bahasa Jawa yang tentunya ada terjemahan langsung di catatan kaki atau di sebelah istilah tersebut. Selain kelebihan yang saya sebutkan tadi, tentu pada novel ini ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu mungkin bagi beberapa orang yang sangat suka untuk membaca dialog akan sedikit kecewa dengan novel ini. Kenapa? Karena dalam novel ini banyak sekali menggunakan narasi daripada dialog. Kenapa penulis banyak menggunakan narasi? Karena novel ini adalah novel syarat isi, dan kalau dialognya dibanyakin, novel ini pasti bakalan tebel banget. Juga di dalam novel ini, penggambaran watak tokoh itu juga kurang jelas, mana yang protagonis dan mana juga yang antagonis. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadhan Mubina dengan nomor BP 1910862034. Kali ini saya akan membahas tentang amanat yang dapat diambil dari novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Pesan pertama yang dapat kami ambil adalah tentang kerja keras. Hal ini dapat dilihat dalam tokoh Idris Muara yang merupakan seorang buruh yang kerjanya hanya melinting dan bahkan tidak bisa baca tulis. Idris Muara kemudian jatuh cinta kepada gadis cantik bernama Rumaisa yang merupakan anak seorang juru tulis. Untuk dapat menjamin kebahagiaan Rumaisa, Idris Muara bekerja keras dan akhirnya tujuannya tercapai. Pelajarannya di sini adalah kerja keras merupakan hal yang akan membawa hasil secara konsisten. Tidak hanya itu, kerja keras juga dapat membuka peluang baru untuk terus
meraih kesuksesan. Pesan lain yang dapat kami ambil adalah kemandirian. Hal ini ditunjukkan pada tokoh Suraja yang merasa tidak nyaman jika hanya menggantungkan hidupnya kepada mertua dan istrinya yang sejahtera. Suraja lalu berusaha dengan mendirikan usaha sendiri agar hidupnya tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesuksesan. Pesan terakhir yang dapat kami ambil adalah tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam bagaimana keluarga Suraja setelah Suraja menghembuskan nafas terakhirnya. Karim, Tegar, dan Lebas yang merupakan anak dari Suraja secara tidak langsung telah mencuri resep dari gadis kretek. Mereka kemudian bertanggung jawab dengan mengganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Tanggung jawab adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan kewajiban atau panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Baiklah, sekian saja review novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala ini dari kelompok 5. Jika ada tanggapan, silahkan ajukan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.